Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap dalam berkat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati bersama-sama Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk hari baru yang mengawali perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini. Roh Kudus, kami mohon urapan-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tema minggu ini, menanggalkan beban-beban masa lalu. Hakim-Hakim 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-40. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Gideon, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Lalu ambillah lembu jantan itu, dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukanlah pada waktu malam." Hakim-Hakim 6, 25 hingga 27. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang gagal melangkah ke masa depan yang Tuhan sediakan. Bukan masa depan itu tidak ada, tetapi masa lalu mereka masih membelenggu dan belum mereka tanggalkan. Masa lalu itu ibarat ransel besar yang berisi kegagalan, kekhawatiran, kepahitan, trauma, rendah diri, dan lain-lain, sehingga menghambat kita untuk melangkah maju. Tidak terkecuali Gideon, yang merupakan contoh nyata orang yang dipanggil Tuhan, tetapi masih dibebani masa lalu yang membuatnya ragu-ragu melangkah ke depan. Ada beberapa beban-beban masa lalu yang mengikat Gideon. 1. Beban ketakutan. Ia mengirik gandum di pemerasan anggur. Ini berarti dia bekerja dengan sembunyi-sembunyi. Ini tanda ketakutannya terhadap orang-orang Midian. Rasa takut hanya membuatnya bertahan hidup. Imannya tidak berkembang. 2. Beban ketidaklayakannya dan rendah diri. "Ah Tuhanku, aku ini yang paling kecil di antara kaum keluargaku," serunya kepada Tuhan. Masa lalu keluarganya dan posisinya di suku Manasye membuatnya tidak berarti. 3. Beban iman yang lemah dan keraguan. "Jika Tuhan menyertai, mengapa semua ini menimpa kami?" seru Gideon. Luka-luka rohani akibat kesengsaraan dan kemelaratan Israel mengakibatkan ia meragukan janji-janji Tuhan. Banyak orang Kristen, seperti halnya Gideon, takut melangkah maju dengan iman karena masih terikat beban-beban masa lalunya. Cara Tuhan membebaskan Gideon dari beban masa lalunya. Yang pertama, Tuhan memberikan identitas yang baru. Tuhan memanggil Gideon dengan nama baru. "Hai pahlawan yang gagah berani." Demikian juga Tuhan memanggil kita berdasarkan masa depan yang ia lihat. Yang kedua, Tuhan memberikan janji penyertaannya. "Bukankah aku yang menyuruh engkau? Aku akan menyertai engkau," firman Tuhan kepada Gideon. Penyertaan Tuhan ini lebih kuat daripada keterbatasan-keterbatasan kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan misi yang memberi tujuan baru. Tuhan tidak hanya mengangkat beban masa lalu, tetapi memberi misi baru bagi Gideon untuk membebaskan Israel dari bangsa Midian. Demikian juga, tetapkan dan miliki tujuan baru dalam diri saudara, sehingga ini akan memicu keberanian saudara untuk melangkah dalam penyertaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menuntaskan beban-beban masa lalu Gideon? Tuhan memanggil Gideon untuk membebaskannya terlebih dulu
dari beban-beban masa lalunya. Kemudian Allah memerintahkan Gideon untuk meruntuhkan mezbah Baal ayahnya dan menggantikannya dengan mezbah baru bagi Tuhan Allah Israel. Ini konflik batin dalam diri Gideon. Yoas adalah ayahnya. Menghormati orang tua adalah perintah Allah. Meruntuhkan mezbah Baal berarti ia menentang ayahnya. Ada perasaan takut dan rasa bersalah terhadap ayahnya. Namun akhirnya Gideon mengerti bahwa hormat kepada orang tua tidak berarti harus menyetujui dosa-dosa mereka. Yang dia tentang adalah kepercayaan ayahnya kepada Baal. Meruntuhkan mezbah Baal juga berarti menentang masyarakat kota yang menyembah Baal di rumah ayahnya. Gideon menaati Tuhan, tetapi karena ia takut, ia melakukannya pada malam hari. Esok harinya terjadi kegemparan dan kemarahan masyarakat kota, dan mereka ingin membunuh Gideon. Tetapi Tuhan memakai Yoas ayahnya untuk membela tindakan Gideon dengan kata-kata hikmat. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Dan akhirnya masyarakat dapat ditenangkan. Ketika kita menaati Tuhan, meski tidak ada janji Tuhan akan menolong, Dia akan membela kita dengan cara yang tak pernah kita duga. Gideon memulai sebagai seorang penakut, rendah diri dan peragu, tetapi berakhir sebagai pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 32. Rahasianya, ia berani menanggalkan beban masa lalunya dan menerima identitas baru dari Tuhan dan melangkah bersama penyertaannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah ada beban masa lalu yang menghambat kehidupan rohani saudara? Sehingga doa-doa saudara tidak pernah dikabulkan? Karir dan bisnis saudara tidak berkembang? Apakah masih ada rasa rendah diri, ketakutan, dan meragukan Tuhan karena kegagalan dalam studi, karir, bisnis, keluarga, dan pelayanan? Saudara-saudara, melengkapi perenungan ini, saya akan berbagi pengalaman. Ketika lulus dari Universitas Diponegoro Semarang, sesuai panggilan dan komitmen saya tidak pernah melamar pekerjaan dimanapun. Pendeta pernah ke rumah dan menawarkan beasiswa untuk studi lanjut di Fakultas Teologi Universitas Cathawacana. Saya berterima kasih atas tawaran tersebut, tetapi saya ingin istirahat dulu, jawab saya. Kalau siap, segera hubungi saya, kata beliau. Di gereja, saya melayani sekolah minggu sebagai ketua komisi. Saya didampingi sekretaris yang sudah senior. Dia seorang pegawai negeri. Saya panggil dia Mas Agus. Suatu kali komisi pemuda meminta saya memimpin pemahaman Alkitab di rumah seorang teman pukul 6 sore. Seusai ibadah sore di gereja, saya bertemu Mas Agus dan saya ajak dia menemani saya. Tetapi ia minta syarat, saya harus tidur di rumah sewanya. Selesai pemahaman Alkitab, teman itu minta saya mendoakan ayahnya yang sakit. Saya masuk ke kamar bersama istri dan anaknya, serta Mas Agus. Saya terkejut, karena di atas kepala bapak yang sakit ditaruh Alkitab. Spontan saya bertanya pada sang istri, untuk apa Alkitab ditaruh di atas kepala bapak? Supaya cepat sembuh, jawab ibu itu polos. Kalau dibaca setiap hari, tambah minum obat dokter, dan berdoa akan cepat sembuh, canda saya. Kemudian saya memberi nasihat dari Alkitab untuk tidak mengkeramatkan buku Alkitab dan minta beliau mengambilnya, kemudian saya mendoakannya. Sepulang dari pemahaman Alkitab di rumah Mas Agus, ia banyak bertanya tentang firman Tuhan yang saya sampaikan pada bapak yang sakit itu. Kemudian ia menyampaikan permasalahannya. Mengapa dia paksa saya tidur di rumahnya? Karena ia takut gelap. Kejadian ini ia alami sejak kecil hingga dewasa. Kalau ada undangan pernikahan malam hari, bagaimana? Tanya saya. Saya biasanya titip angpau, jawabnya kalem.
Selesai menyampaikan pergumulannya, saya bertanya, apa Mas Agus mau seumur hidup takut dengan gelap? Tidaklah Mas. Tetapi ketika tadi mendengarkan firman untuk Bapak yang sakit itu, saya memperoleh pencerahan. Oleh karena itu saya berani menceritakan masalah saya. Mohon doakan saya, pintanya. Tanpa terasa saat itu sudah pukul 11:30 malam hari. Setelah mendoakannya dengan gembira dan antusias ia berkata, Mas, saya mau coba keluar rumah sendirian, kira-kira 10 meter saja. Awasi ya, katanya. Setelah berhasil, ia menoleh pada saya dan dengan suara agak keras, ia berkata, saya mau coba lebih jauh lagi dan jangan diikuti. Beberapa saat, ia hilang dari pandangan saya. Kemudian ia kembali pulang dengan gembira. Mas, mulai malam ini saya tidak takut gelap lagi. Serunya penuh percaya diri. Saudara-saudara, tanpa saya sadari, Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk melayaninya di kelak kemudian hari. Tetapi Tuhan memurnikan dirinya terlebih dulu dengan membebaskannya dari berbagai beban masa lalunya. Seperti rendah diri, penuh kepahitan, tertutup, tidak percaya diri, dan semua itu berakar takut dengan gelap. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan. 1. Tegaskan identitas iman saudara, bahwa saudara milik kepunyaan Tuhan Yesus. 2. Tanggalkan segala beban dan dosa masa lalu dengan memohon pengampunannya. 3. Mulailah hidup baru dalam iman kepada Tuhan dan ketaatan. 4. Milikilah hati untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama di tempat saudara masing-masing. Dan saudara dapat mengikuti doa saya dengan bersuara pelan atau di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman dan kesaksian yang telah kami dengar. Kami meletakkan beban-beban masa lalu kami di hadapan Tuhan. Rasa rendah diri, kepahitan-kepahitan, kekhawatiran-kekhawatiran, dan keraguan kami akan penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa kami tersebut. Dan saat ini kami membuka hati. Silahkan Tuhan masuk ke dalam hati saya. Terima kasih. Berkati kami dengan iman untuk melangkah maju dalam keberhasilan. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.